Ya, tidak ada Elkan Baggett untuk melawan Irak dan Filipina. Tindakan serius Sinteyong usai dicueki di playoff Olimpiade 2024. Tino Satrio mengatakan Sinteyong bakal panggil 2 pemain lagi termasuk Martin Paes. Dan yang terakhir, inilah kata Justin Hubner setelah hampir menjadi korban kecelakaan pesawat di Jepang. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, tidak ada nama Elkan Baggett dalam pemanggilan timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Hal ini menimbulkan banyak tanya. Apakah Sinteyong menghukumnya akibat tidak penuhi panggilan timnas U23 Indonesia? Timnas Indonesia sendiri merilis 22 nama pemain untuk melawan Irak dan Filipina pada Kamis 16 Mei kemarin. Tidak ada nama Elkan Baggett dalam daftar tersebut. Keputusan ini tentu menimbulkan tanya, apalagi sang pemain tidak merespon pemanggilan timnas U23 Indonesia untuk ajang playoff Olimpiade 2024 sebelumnya. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, seperti kecewa dengan sikap Elkan yang tidak merespon panggilan timnas U23 Indonesia. Setidaknya inilah yang bisa ditangkap dalam pernyataannya di konferensi pers sebelum melawan Junia. Untuk Elkan bisa dari media Indonesia mengikuti schedule atau kelakuan Elkan seperti apa. Mungkin bisa cari tahu sendiri dan bisa dilihat seperti apa. Mungkin bisa cari tahu sendiri ya, kata Sinteyong. Sementara menurut Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji, Elkan memang tidak merespon panggilan dari PSSI. Akibat hal inilah Elkan mendapatkan hujatan di Instagram oleh netizen Indonesia. Sebenarnya Elkan Baggett sudah tidak punya agenda pertandingan di musim ini, maka peminjamannya di Bristol Rovers sudah usai dan sudah kembali ke Ipswich Town. Ya, maka back setinggi 194 cm ini sudah memasuki masa off-season dan memilih berlibur ke Maladewa seperti yang terpantau di Instagramnya. Kini yang jadi pertanyaan adalah, mengapa dalam pemanggilan kali ini Sinteyong tidak menyertakan Elkan Baggett? Padahal laga melawan Irak dan Filipina adalah 2 laga penting. Sinteyong sendiri menjanjikan persiapan maksimal demi meraih 2 kemenangan di depan supporter sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apakah mungkinkah Sinteyong sedang menghukum Elkan yang tidak memenuhi panggilan sebelumnya? Ya, kalau memang begitu, biar waktu yang menjawab. Sementara itu Sinteyong rupanya bakal memanggil 2 pemain lagi untuk membela timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024 nanti. Tapi sosoknya masih dirahasiakan. Kepala BTN Sumarji mengatakan timnas Indonesia bakal membawa 24 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Lalu siapa pemain yang masih dirahasiakan itu? Ya, sosok pertama yang diprediksi menyusul adalah Martin Paes, mengingat baru 2 kiper yang tercantum dalam pemanggilan, yakni Hernando Ari dan Muhammad Adi Satrio. Terlebih, Paes sudah sah menyandang status WNI setelah menjalani sumpah kewarganegaraan pada 30 April kemarin. Namun soal potensi dipanggilnya Paes, Sumarji tidak berkenan membocorkannya. Harusnya ada 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi. Teka-teki dulu deh, biar menarik, makanya tunggu dulu saja. Saya tidak akan bisa jawab kalau soal Martin Paes ya, kata Sumarji. Sementara itu Tom Hai dan kawan-kawan memang direncanakan berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024. Kemudian sehari setelahnya skuad Garuda akan menggelar latihan perdana. Sebelum bentrok kontra Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni nanti, timnas bakal melakoni laga uji coba terlebih dahulu. Uji coba itu akan dihelat pada 2 Mei 2024 tetapi calon lawannya masih dirahasiakan. Sementara itu Justin Hubner membagikan sebuah informasi yang mencengangkan di story Instagramnya yang eksklusif. Ia mengaku baru saja menjalani perjalanan paling mengerikan dalam hidupnya. Dibilang begitu karena pesawat yang ditumpanginya dari kota Osaka ke Fukuoka hampir mengalami kecelakaan. Bahkan Justin Hubner mengatakan pesawat yang ditumpanginya tersebut hampir mendarat di laut. Perjalanan paling seram yang pernah saya jalani. Untungnya saya masih hidup. Kami hampir saja mendarat di sini, di laut, kata Justin Hubner sambil membagikan foto laut. Sejauh ini masih belum diketahui kronologi kejadian di atas sampai kondisi lanjutan dari Justin Hubner sendiri. Namun harapannya, bek berusia 20 tahun ini dan para penumpang lainnya dalam kondisi baik-baik saja. Ya, Cerezo Osaka sendiri terbang ke Fukuoka sebagai persiapan tampil menghadapi Avispa Fukuoka di lanjutan Liga 1 Jepang 2024 pada Sabtu 18 Mei nanti. Cerezo Osaka datang ke markas Avispa dalam kondisi yang terpuruk. Sebab dalam 6 laga terkini di Liga 1 Jepang,
2024, skuad asuhan Akiyoko Giko itu tidak pernah menang dengan rincian 2 imbang dan 4 kali kalah. Bahkan dalam 3 laga terkini, Cerezo Osaka selalu kalah. Akibatnya Cerezo Osaka mulai tercecer dalam persaingan di papan atas Liga 1 Jepang. Hingga pekan ke-14, Cerezo Osaka menempati posisi 8 dengan 20 angka saja. Cerezo Osaka terpaut 9 poin dari Vissel Kobe di posisi puncak. Karena itulah Shinji Kagawa dan kawan-kawan mesti berbenah jika ingin bersaing di jalur juara Liga 1 Jepang 2024. Dan ini adalah 3 negara kuat penghuni pot 1 yang akan menjadi calon lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang ketiga adalah Korea Selatan. Ya, Korea Selatan merupakan negara Asia langganan Piala Dunia. Mereka belum dipastikan lolos ke putaran ketiga, tetapi diyakini bakal melaju setelah memainkan 2 laga sisa grup C pada Juni nanti. Korea saat ini menduduki peringkat ke-23 dalam ranking FIFA, yang artinya merupakan tim terbaik ketiga di Asia saat ini. Yang kedua ada Iran. Ya, Iran sudah dipastikan melangkah ke putaran ketiga bersama Uzbekistan setelah sama-sama mengoleksi 10 poin dalam 4 laga pertama di grup E. Irak bakal masuk part 1 dalam drawing nanti karena saat ini menduduki peringkat 20 dunia alias tim terbaik kedua di Asia. Lalu yang pertama ada Jepang. Nah, Jepang adalah negara langganan Piala Dunia. Pada edisi 2022, mereka bahkan memberikan kejutan dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Spanyol dan Jerman. Dan prestasi itu sejalan dengan posisi mereka di ranking FIFA. Jepang saat ini menduduki peringkat ke-18 alias berstatus tim terbaik Asia. Nah, sementara itu juga Sinteyong yang sama sekali tidak bisa beristirahat. Pelatih asal Korea Selatan itu masih punya tugas penting lainnya. Ia harus mempersiapkan skuad timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk lolos ke putaran selanjutnya, Sandy Wells dan kawan-kawan hanya perlu memenangi 1 laga saja. Oleh sebab itulah Sinteyong selaku pelatih kepala akan mempersiapkan tim terbaik demi meraih tiket menuju babak berikutnya. Ya, Sinteyong juga sudah menutup lembaran Olimpiade Paris 2024 setelah timnas Indonesia U23 kalah kontroversi dengan 0-1 dari Guinea dalam playoff kemarin. Lembaran baru Sinteyong sekarang adalah Piala Dunia 2026.